Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. LPE atau Indonesia Exim Bank adalah lembaga khusus milik negara yang bertugas memberikan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendukung kegiatan ekspor nasional. Lembaga ini berperan penting dalam membantu pelaku usaha Indonesia meningkatkan daya saing di pasar internasional. Pokok permasalahan dalam kasus ini adalah adanya dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit atau pembiayaan ekspor. Beberapa bentuk penyimpangan yang ditemukan antara lain pemberian kredit kepada perusahaan yang sebenarnya tidak layak menerima pembiayaan, adanya benturan kepentingan antara pihak LPE dan debitur, pemalsuan dokumen seperti purchase order dan invoice, serta penggunaan dana kredit yang tidak sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam perjanjian. Dugaan penyimpangan tersebut mulai terjadi sekitar tahun 2015 ketika fasilitas pembiayaan diberikan kepada PT Petroenergi. Setelah dilakukan berbagai pemeriksaan dan penyelidikan, pada tahun 2024 KPK mulai melakukan penyidikan secara resmi. Kemudian pada tahun 2025 KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Beberapa pihak yang terlibat dalam kasus ini antara lain Dwi Wahyudi, Arief Setiawan, Jimmy Masrin, Newin Nugroho, dan Susi Mair Dewi Sugiyarta. Mereka diduga memiliki peran dalam proses pemberian kredit yang menyebabkan kerugian negara. Perkembangan kasus ini menunjukkan bahwa KPK telah menetapkan 5 tersangka, melakukan penahanan terhadap beberapa pihak, menyita aset yang berkaitan dengan perkara, serta terus mengembangkan penyidikan terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Sebagian perkara juga telah memasuki tahap persidangan. Akibat dari kasus ini, negara mengalami kerugian yang sangat besar. Untuk kasus PT Petroenergi saja, kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp846, 9 miliar hingga Rp90 miliar. Bahkan, jika seluruh debitur yang sedang diselidiki dihitung, total potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 11,7 triliun rupiah. Dari kasus ini, kita dapat mengambil banyak pelajaran. Integritas, transparansi, dan akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Sebagai refleksi, kita belajar bahwa kejujuran dan tanggung jawab jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Dengan menjunjung tinggi integritas, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi dan mendukung pembangunan bangsa yang lebih baik. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.